datang saudara-saudari terkasih. Malam ini kita berkumpul dalam keheningan di hadapan Sang Tuhan Dunia. Mari kita tinggalkan sejenak segala beban dan masuk dalam keheningan yang membawa damai.
kami datang kepadamu. Biarlah terang-Mu menebus setiap sudut hati kami. Bimbinglah kami agar setiap nyanyian, setiap kata, dan setiap keheningan malam ini menjadi pujian bagi-Mu. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan. 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 Refleksi pada malam hari ini akan diambilkan dari Markus 12 ayat 30 sampai 31 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Inilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Refleksi pada malam hari ini akan saya ambil dari sebuah cerita seorang mahasiswa yang bernama Yoel. Yoel adalah seorang mahasiswa teologi yang sangat rajin dan taat kepada Tuhan. Dia selalu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin melayani di gereja. Ia merasa sudah begitu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yoel adalah mahasiswa yang hidup di sebuah asrama. Namun ketika tinggal di asrama, Yoel sering kesal pada teman sekamarnya yang sangat berisik dan ceroboh. Ia enggan menolong kalau temannya sedang kesulitan dan lebih suka menjauh atau pura-pura tidak melihat. Suatu malam, Yoel membaca kitab dari Markus 12 ayat 30 sampai 31 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Firman itu sangat menyentuh hatinya. Yoel tersadar selama ini Yoel sibuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan lewat doa dan pelayanan. Tetapi Yoel gagal menunjukkan kasih itu pada teman-teman di sekelilingnya. Padahal kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu tidak bisa dipisahkan.
Sejak saat itu, ketika ia merenungkan firman Tuhan ini, Yoel mulai berusaha sabar, mulai menolong, dan berusaha mendengarkan temannya. Ia belajar bahwa mengasihi Tuhan harus nyata dalam tindakan sekecil setiap hari. Jadi teman-teman, seringkali kita merasa sudah mengasihi Tuhan lewat ibadah, lewat doa, dan lewat pelayanan. Tetapi dari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih kepada Tuhan harus diwujudkan juga dalam kasih kepada sesama, bahkan kepada mereka yang sulit kita kasihi. Kasih sejati adalah kasih yang hidup dan nyata, bukan hanya sebuah kata-kata. Amin. Tuhanlah cinta, hidup abadi, cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Untuk merefleksikan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Doa selesai. Dalam keheningan ini, kita akan masuk ke hadirat Tuhan, membawa beban berat kita, bertelut dan memohon dalam kebesaran-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang besar, kami meminta pertolongan-Mu dan juga penyertaan-Mu untuk gereja kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon berkat-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa menyerahkan diri kami sebagai mahasiswa. Kami memohon penyertaan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kami memohon berkat-Mu untuk kampus kami dan juga fakultas kami. Kami memohon berkat-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kita akan akhiri doa ini dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Ibadah telah selesai. Namun, jika ada di antara kita yang ingin berdoa secara pribadi, tempat dan waktu masih tetap dipersilakan. Dan jika ada yang mau pulang, boleh meninggalkan tempat ini dengan tetap menjaga keheningan agar tetap hening.